Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan. Biarlah rasa syukur kita selaras dengan karya nyata yang memuliakan nama Tuhan, termasuk dengan kontribusi kita pada persidangan Sinode ke-21 di tahun 2021. Pemberita firman pada pagi hari ini adalah Pendeta Lucia Evelyn Toisuta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Umat yang dikasihi Tuhan, malam yang pekat telah berganti dengan fajar pagi. Hari baru kita jalani karena kasih Tuhan bagi umatnya. Hari ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengerjakan yang terbaik atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kita. Sebelum kita memulai kerja layan di hari ini, baiklah kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Mari berdiri memuji Tuhan. Jemaat, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227, bait 1 dan 2. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak ku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 2 sampai dengan 9. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 53. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur di hari kelima pelaksanaan persidangan sinode. Pada saat ini kami boleh menikmati anugerah Allah dan mendasari akan rangkaian kegiatan kami pada persidangan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan di tengah persekutuan kami beribadah, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Tuhan memberkati kami milik-Mu. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menaungi kami. Untuk kami memahami kebenaran firman Allah. Dan mewujudkan kehendak Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, segenap peserta persidangan sinode, setiap orang percaya memiliki panggilan khusus dan panggilan umum dalam kehidupannya masing-masing. Panggilan umum adalah panggilan yang diberikan kepada semua orang percaya
yaitu bagaimana untuk menjalani hidup dalam kebenaran dan melayani Tuhan di sepanjang keberadaannya. Dan untuk melayani Allah, setiap orang percaya akan melakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan panggilan khusus yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara, apapun itu panggilan umum dan juga panggilan khusus, setiap orang percaya dipanggil untuk selalu siap sedia menjalankan panggilannya dengan baik. Bagaimana melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang telah Dia percayakan kepada setiap miliknya. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk melayaninya. Seperti Musa. Bagaimana Musa diberikan karunia untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat perkakas kemah suci atau kemah pertemuan. Dalam pembacaan kita, Keluaran 31 ini, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, bagaimana Allah menunjuk Besaleel dari suku Yehuda untuk mengerjakan proyek pembangunan kemah pertemuan. Kita bisa lihat itu pada ayat yang kedua. Jelas tugas ini penting namun berat. Oleh karena itu dikatakan dalam pembacaan kita, Allah memenuhi Besaleel ini dengan roh agar punya keahlian, punya keterampilan. Bahkan kalau kita perhatikan di sini, bagaimana Allah menyediakan partner sebagai penolong, yaitu Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pelayan Tuhan. Kalau kita lihat pada bagian-bagian sebelumnya, bagaimana Allah telah menetapkan serangkaian peraturan pembuatan kemah suci. Dan semua perabotannya. Itu bisa kita lihat dalam kitab Keluaran 25 sampai dengan Keluaran pasal 30. Dan kemudian Allah menetapkan 2 orang secara khusus. Dan ia menghususkan Besaleel ini dan Aholiab. Dia punya keahlian. Ya, Besaleel ini punya keahlian merancang peralatan yang dibuat dari emas, perak, tembaga, dan bagaimana menata batu permata dan mengukir kayu. Sedangkan Aholiab, partner yang ada, dia punya keahlian menenun kain ungu dan kain yang berwarna-warni. Kita bisa lihat dalam penjelasan sebelumnya. Kita mau melihat di sini bagaimana keberadaan mereka, keahlian mereka dikuduskan Allah dengan menaruh rohnya dalam hati mereka. Sehingga mereka mampu untuk melakukan, membuat kemah suci, kemah pertemuan dan perabotannya tepat seperti yang dikehendaki Allah. 2 kali ditegaskan kalau kita lihat ya pada ayat 6 dan ayatnya yang 11, bagaimana dikatakan haruslah mereka perbuat seperti yang kuperintahkan. Saudara-saudara, tugas besar yang Tuhan percayakan. Kemah pertemuan disiapkan agar bisa digunakan. Dan kita melihat di sini yang dikerjakan bukan hanya supaya berfungsi, tetapi bagaimana supaya bermakna.
Dan jelas mau kita tekankan di sini bahwa ada orang yang dipakai Tuhan, tetapi kembali kepada bagaimana Allah sendiri, ya, keterlibatan Allah di dalamnya, dalam perkenanan Tuhan sendiri. Dan ini sangat penting. Bagaimana dipercayakan, sudah ditugaskan, tapi harus benar-benar menyadari keterlibatan Tuhan sangat penting. Kemudian bagaimana yang diminta dari kita ialah kesungguhan, ketaatan. Sehingga dalam hal ini kita patut memahami untuk suatu pelayanan tidak diminta berapa yang kita miliki. Apa yang sudah dilakukan. Kalau toh itu berbicara, ini belumlah cukup. Karena yang penting bagaimana apa yang Tuhan sudah percayakan dan bagaimana keterlibatan Tuhan sepenuhnya disambut dengan kesungguhan, dengan ketaatan. Sebagaimana yang Tuhan minta harus lakukan tepat seperti yang Ia kehendaki. Saat ini kita boleh ada tengah-tengah persekutuan sudah berproses sampai hari kelima. Ada banyak hal yang sudah terjadi, yang sudah dialami, bahkan juga ada dalam proses pemilihan fungsionaris Majelis Sinode 21. Sehingga proses yang sudah berlangsung dan selanjutnya akan diselesaikan pada hari esok, akan berakhir pada hari esok, bagaimana proses yang ada, penetapan yang ada, bahwa kehadiran fungsionaris Majelis Sinode 21 yang dipercayakan untuk tanggung jawab dalam periode berikutnya. Bahwa jelas campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan jelas kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan sebagai jaminan. Bagaimana ini disambut dalam kesungguhan, dalam ketaatan melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dan semua kita, para pelayan Tuhan yang memberi diri untuk melayaninya, memberi diri untuk menyelesaikan bentuk tugas dan tanggung jawab yang ada. Mari terus kita wujudkan dalam kesungguhan dan ketaatan kita. Sehingga apa yang Tuhan percayakan dalam panggilan umum dan panggilan khusus yang ada, kita hidup dalam kebenaran dan hidup terus melayaninya. Kita lakukan dengan kesetiaan, dalam kesungguhan, dan di dalam ketaatan. Sehingga apa yang Tuhan percayakan ini, baik fungsionaris Majelis Sinode yang baru, bahkan juga setiap kita yang akan terus melanjutkan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita akan terus memberi diri, dipakai oleh Tuhan, dan biarlah segala apa yang Tuhan percayakan dapat kita laksanakan. Syukuri apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kita memahami panggilan dan pengutusan. Memberi diri dipakai sepenuhnya oleh Tuhan dan memuliakan Tuhan, kepala gereja, dalam seluruh kehadiran kita sebagai miliknya. Tuhan memberkati semua kita. Memberkati segala apa yang dapat kita wujudkan untuk melaksanakan karya layan dalam persekutuan sebagai milik Tuhan di GPIB yang kita cintai ini. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkan
seutuhnya, milikku selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara peserta persidangan, semua kita yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan sepanjang hidup kami, di setiap keberadaan kami, khususnya pada hari ini. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami hayati dan mampukan kami untuk terus melaksanakan tanggung jawab iman kami, menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami dalam keyakinan sepenuhnya. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan memperlengkapi kami para pelayan Tuhan, dan Tuhan berjalan bersama dengan kami. Mampukan kami untuk dapat menyambut panggilan dan pengutusan Tuhan dengan memberi diri dalam ketaatan, dalam kesungguhan kami, agar apa yang Tuhan percayakan dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin. Ada banyak orang yang telah Engkau percayakan dengan bentuk tugas tanggung jawab pelayanan secara khusus, seperti kami yang telah Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, dan kami yang juga boleh berproses sampai pada hari ini. Kami bersyukur, baik kami dari setiap perutusan jemaat, bahkan juga fungsionaris Majelis Sinode 20, dan setiap kami, panitia pelaksana persidangan Sinode 21 ini, kami menyerahkan akan keberadaan kami lewat karya layan yang boleh kami laksanakan. Kami bersyukur dalam kelangsungan pertemuan kami, dalam kelangsungan persidangan ini dengan berbagai kondisi dan keberadaan. Sekalipun di tengah keterbatasan, tetapi kami tetap meyakini pertolongan Tuhan menaungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kelangsungan pelaksanaan persidangan hari kelima ini dengan segala sesuatu yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan, dan semua yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan sendiri yang memberkati. Sehingga segala sesuatu yang berlangsung semuanya terwujud dalam campur tangan Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa untuk segala bentuk tanggung jawab yang boleh diwujudkan sampai pada saat ini, dan kami yakin kasih karunia Allah menyertai kami untuk kami dapat terus berproses dan dapat mengakhiri pelaksanaan persidangan sinode pada hari esok, dan semuanya ada dalam campur tangan Tuhan semata-mata. Kami bawa dan serahkan semua kami para pelayan Tuhan dan semua kami yang Tuhan percayakan mengemban tugas secara khusus dalam kepanitiaan. Tuhan sudah memberkati kerja layan dari semua unsur panitia pelaksana persidangan sinode ini, dan kasih karunia Allah menyertai baik panitia dan juga ruang IT yang boleh kami gunakan, dan semua perangkat yang diberkati Tuhan, dan semua hal yang terus dipertaruhkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Tuhan memberkati semua mereka yang akan melaksanakan tugas dalam tanggung jawab pelaksanaan pada hari yang kelima ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Berikan kami kemampuan mengikuti dari rangkaian proses yang ada sampai dapat diselesaikan. Ada kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan tetap dalam kesungguhan
kami melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, semua orang yang ada di sekitar kami juga serahkan kondisi kehidupan keberadaan yang kami alami dan jalani sampai pada saat ini, kami pun tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga kasih karunia Allah terus menaungi kami dan pertolongan Tuhan boleh kami alami. Kami bawa dan serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, setiap kami sebagai peserta persidangan dan semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan dengan berbagai keadaan dan kondisi. Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa dan serahkan hanya kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengan penuh syukur dan iman yang tertuju kepada Tuhan, mari kita mengawali hari ini untuk terus menjadi berkat bagi seluruh ciptaannya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita dalam karya layan kita pada hari ini dan sampai selama-lamanya.